Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama beribadah pagi ini. Mari saatnya kita akan kembali belajar firman Tuhan dan saya masih akan mengkhotbahkan tentang Natal. Untuk itu mari kita membaca kembali di dalam Injil Lukas pasal 1. Kita akan memperhatikan ayat 67 sampai ayat yang ke-79 saja. Lukas pasal 1 ayat 67 sampai ayat yang ke-79. Demikian firman Tuhan. Dan Sakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Haleluya. Puji Tuhan. Melalui ayat-ayat ini kita akan belajar lagi tentang apa itu arti Natal yang sebenarnya. Ya, kita akan melihat apa sih sebenarnya makna Natal sebagaimana dinyatakan di dalam firman Tuhan. Saya percaya kita semua tahu bahwa Natal itu adalah tentang kelahiran Juru Selamat. Natal adalah tentang inkarnasi firman menjadi manusia. Merayakan Natal berarti kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat dunia itu. Merayakan Natal berarti kita mengingat, mensyukuri dan merayakan kasih Allah yang besar bagi kita untuk keselamatan jiwa kita. Bahwa firman yang adalah Allah itu menjelma menjadi manusia untuk dapat mengunjungi kita, untuk dapat melawat kita, untuk dapat menemui kita dan memberikan keselamatan kepada kita. Itu sebenarnya makna Natal yang sesungguhnya. Itu yang sebenarnya kita syukuri, itu yang sebenarnya kita hayati dan kita kerjakan setiap kita melakukannya. Namun demikian kita harus jujur bahwa karena budaya, ya, karena tradisi yang telah kita ikuti bertahun-tahun, saudara, ya, seringkali kita merayakan Natal tetapi kehilangan fokus pada pribadi Sang Juru Selamat itu.
Kita kehilangan fokus akan pentingnya misi Allah untuk menyelamatkan jiwa kita. Kita kehilangan fokus sehingga kita tidak memperhatikan kebutuhan kita akan keselamatan. Tidak memperhatikan kebutuhan seluruh keluarga kita akan keselamatan. Tidak memperhatikan kebutuhan semua orang akan keselamatan jiwa mereka. Tetapi kita sibuk dengan berbagai macam kegiatan yang seringkali tidak kena mengena dengan keselamatan. Tidak ada hubungannya dengan misi Allah untuk penebusan dosa umat manusia. Memang benar tidak ada salahnya saudara ya kita dalam merayakan Natal. Tidak ada salahnya. Apa yang kita lakukan tidak ada salahnya. Setiap Natal kita ingin memiliki pohon Natal yang bagus. Kita melakukan kegiatan-kegiatan yang baik selama Natal ini ya. Kita melakukan kegiatan sosial. Kita mempersiapkan diri dengan hal-hal yang luar biasa. Itu bukan sesuatu yang salah. Namun kita tidak boleh lupa bahwa Natal yang sesungguhnya adalah berkaitan dengan hal yang jauh lebih penting dari sekedar semua kegiatan yang kita lakukan dalam Natal sebagaimana tradisi dan budaya, tetapi berhubungan dengan hal yang sangat penting, dengan hal yang sangat mendesak, yaitu keselamatan jiwa kita. Amin. Keselamatan seluruh isi keluarga kita. Keselamatan istri, keselamatan suami, keselamatan anak-anak, keselamatan menantu, keselamatan cucu cicit, bahkan keselamatan tetangga-tetangga kita, keselamatan semua orang. Itu yang menjadi hal yang paling urgent, paling mendesak. Sebab di semua kebutuhan yang mungkin kita butuhkan hari ini, yang paling mendesak adalah keselamatan. Amin. Kalau di piramida Maslow itu kebutuhan yang paling mendesak itu adalah soal makan, saudara ya. Kebutuhan fisiologis. Meningkat terus sampai aktualisasi diri. Tetapi ingat firman Tuhan, apa artinya kita hidup dengan baik, hidup dengan layak, tapi kalau kita pada akhirnya mengalami penghukuman kekal di neraka. Amin. Tidak ada artinya semuanya itu. Jadi kami orang-orang yang belajar teologi, bahkan kita semua orang percaya menambahkan di kebutuhan yang paling mendasar dari piramida Maslow tentang kebutuhan manusia, itu adalah keselamatan jiwa, itu adalah kebutuhan rohani. Saya mau mengingatkan kita semua bahwa apa artinya kita memiliki seluruh isi dunia ini tetapi kalau jiwa kita binasa. Mari kita menyadari ini Bapak Ibu ya. Sebab dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak tahu bagaimana hari esok, bahkan sejam ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita. Tidak ada yang lebih pasti sepasti kematian, saudara. Ingat, kitab Ibrani menuliskan bahwa manusia telah ditetapkan satu kali untuk mati dan sesudah itu dihakimi. Lihat keadaan dunia sekarang. Ancaman perang, terorisme sudah semakin terasa, saudara ya. Belum lagi bencana dan sakit penyakit. Maka sekali lagi saudara, mari kita mengingat dengan benar, mengingat dengan sungguh-sungguh. Tidak salah dengan semua apa yang kita lakukan, dengan biaya-biaya yang kita butuhkan. Tetapi jangan pernah melupakan satu kebutuhan yang paling mendasar, yang paling mendesak, yang Tuhan berikan kepada kita saat kedatangannya, ialah keselamatan jiwa kita. Keselamatan tidak ada hubungannya dengan semua perayaan-perayaan kita. Keselamatan itu adalah fakta yang menyedihkan bahwa kita ini orang-orang berdosa. Bahwa kita membutuhkan keselamatan. Bahwa kalau kita tidak ditebus, bahwa kalau kita tidak ditolong oleh Tuhan, maka semua kita akan menghadapi penghakiman Allah itu. Dan bahwa Allah dalam kasih-Nya yang besar itu telah mengutus anaknya yang tunggal.
Juru selamat umat manusia. Untuk apa? Untuk memikul dosa-dosa kita. Untuk menanggung hukuman. Untuk menanggung penghakiman yang seharusnya diterima oleh orang-orang berdosa. Itu sebabnya kalau saat Natal kita tidak memikirkan fakta tentang keberdosaan kita, fakta tentang kasih Allah yang besar, fakta tentang karya Kristus, memikul dosa-dosa kita, maka secara tidak langsung kita kehilangan fokus pada hal yang esensi, pada hal yang sangat penting. Saudara ingat apa yang dikatakan oleh malaikat kepada para gembala-gembala itu. Sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dialah Mesias yang ditetapkan oleh Allah untuk menyelamatkan umatnya yang berdosa. Mari Bapak Ibu kita mau mengingat ini terus dalam kehidupan kita. Sekali lagi tidak salah dengan apa yang kita lakukan hari-hari ini. Tetapi jangan sampai kita kehilangan fokus. Amin. Perlu kita introspeksi diri, apakah saya sungguh-sungguh sudah menerima keselamatan itu? Bagaimana dengan keluarga saya, sanak famili saya, kerabat saya? Apakah mereka ada di ruangan ini pagi ini untuk menyembah Yesus? Dalam arti mereka setelah memiliki kehidupan yang kekal itu. Kadang kita sangat disibukkan untuk memenuhi kebutuhan Natal mereka, ingin membelikan ini, ingin memberikan liburan yang terbaik, ingin menyediakan makan malam yang terbaik, pakaian yang terbaik, tetapi apakah saudara telah yakin bahwa anak-anak kita, semua keluarga kita telah menikmati persekutuan dengan Tuhan yang terbaik? Itu seharusnya menjadi prioritas kita. Amin. Karena itulah sebenarnya makna Natal, tentang keselamatan jiwa kita. Natal adalah Allah mengutus anaknya yang tunggal, Sang Juru Selamat itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita ingat bahwa semua orang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan tanpa keselamatan dari Tuhan, semua kita akan binasa. Mari di Natal yang indah ini, indah karena kita tahu Tuhan telah memikul dosa-dosa kita. Amin. Dan ayat-ayat yang kita baca tadi adalah pujian dari Zakaria setelah dia lidahnya dibuka oleh Tuhan. Kita tahu Zakaria dia adalah seorang saleh, seorang takut akan Tuhan, tetapi dia tidak mempercayai berita dari Tuhan melalui malaikat bahwa istrinya itu akan mengandung dan melahirkan, sehingga Allah melalui malaikat itu membuat dia bisu. Tetapi setelah Yohanes lahir dan dia menulis di sebuah kertas bahwa anak itu harus dinamakan Yohanes, maka terbukalah mulutnya, lidahnya, maka dia dapat memuji Allah. Dan dia mengatakan tentang keselamatan, tentang kelepasan, tentang keselamatan kita baca tadi, tentang terlepasnya umat Allah dari musuh-musuhnya. Dan jelas di sini saya akan mengemukakan hal-hal yang penting tentang keselamatan jiwa kita, seperti yang kita temukan di dalam nubuatan dari Zakaria ini. Mari kita melihat beberapa hal penting tentang keselamatan kita. Saya tidak akan bosan mengulang-ulang hal ini, karena ini penting. Ini penting. Pertama, perhatikan saudara bahwa keselamatan itu sepenuhnya adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Keselamatan itu sepenuhnya adalah karya Allah. Seluruh pekerjaan Allah untuk memulihkan hubungan kita kembali dengan Allah. Keselamatan itu bukan usaha kita. Keselamatan bukan pekerjaan kita. Keselamatan adalah pekerjaan Allah
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi jelas kita harus menerima dengan sungguh-sungguh, tidak boleh dibimbangkan dengan hal ini. Bahwa keselamatan itu dari Tuhan. Tidak ada seorang pun berdosa yang melakukan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang berdosa yang dapat mencari Allah. Allah lah yang mencari dan menemukan kita, menyelamatkan kita. Nah, ini jelas dari nyanyian pujian atau nubuatan Sakaria ini. Coba kita membaca lagi di ayat 68 tadi saudara ya. Dan terpujilah Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Jadi dalam keselamatan kita yang pertama-tama kita harus mengerti dalam Natal bahwa Allah itu melawat umatnya. Bahwa Allah itu melawat kita. Bahwa Allah itu datang kepada kita, mengunjungi kita. Manusia tidak pernah mencari Tuhan. Manusia tidak datang untuk mencari Tuhan, tetapi sebaliknya Tuhan dalam kasih-Nya yang besar itu melawat kita. Dia yang datang pada kita, Dia yang mengunjungi kita. Ini jelas bahwa keselamatan itu adalah datang dari Allah, adalah pekerjaan Tuhan. Kalau Allah tidak melawat kita, kita tidak akan ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Dia. Jadi kalau di hati Bapak Ibu sekarang ini ada Yesus, ada iman kepadanya, itu karena Allah yang mencari saudara. Dan kalau Allah mencari kita, kita harus seperti orang-orang Majus itu. Kita harus datang mencari Yesus dengan sungguh-sungguh. Amin. Karena kalau kita datang kepada Yesus, semua karena Allah yang terlebih dahulu melawat kita. Saudara, Allah di tempat yang maha tinggi itu melihat kondisi kita, keberdosaan kita, kehancuran kita, ketakberdayaan kita. Lalu ada belas kasihan kepada kita. Dan Dia datang untuk melepaskan kita dari keadaan yang buruk itu. Dia datang menyediakan kebutuhan terbesar kita akan juru selamat yang bisa membebaskan kita dari murka Allah itu. Bapak Ibu, jadi keselamatan adalah pekerjaan Allah sebab Allah yang pertama-tama berinisiatif, Allah yang melawat kita, Allah yang mengunjungi kita melalui pribadi yang maha besar itu, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sebenarnya tindakan Allah melawat umatnya ini sudah terjadi jauh sebelumnya sejak perjanjian lama. Kita ingat kalau mau dirunut dari awal itu panjang sekali ceritanya, mulai dari Taman Eden. Ketika manusia berdosa, Allah melawat Adam dan Hawa. Allah mengunjungi mereka, Allah datang kepada mereka. Lalu Dia berjalan di tengah-tengah taman yang sejuk itu, Dia berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Bapak Ibu, kalau Tuhan datang melalui firman-Nya sekarang ini, Allah melawat Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah firman tidak diberitakan, Allah nggak melawat. Makanya bersyukur kalau kita masih mendengarkan suara Tuhan yang dinyatakan dalam firman-Nya. Tapi saya akan mau membahas yang sedikit lebih maju lagi. Saudara, kita ingat kehidupan Yusuf di tanah Mesir di Kejadian pasal 50 ayat 24-25. Coba kita lihat ayat itu, bagaimana Allah itu melawat umatnya. Kejadian 50 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan, berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Dia sedang sekarat ya saudara ya. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini
ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu pada waktu itu. Kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ya. Ketika bangsa atau keturunan dari Yakub mengalami penderitaan kelaparan dan akhirnya mereka diselamatkan Allah di tanah Mesir melalui Yusuf. Lalu Yusuf mengatakan bahwa tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar. Ini bicara tentang lawatan, saudara ya. Jadi Tuhan mengingat, Tuhan datang dan melepaskan. Ini artinya lawatan. Dan ini pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengingat, kalau Tuhan tidak memperhatikan, dan Tuhan tidak melakukan sesuatu, tidak akan terjadi apa-apa dalam kehidupan umatnya. Amin. Saya mengkhotbahkan minggu yang lalu tentang Kornelius. Malaikat datang kepada Kornelius dan berkata, Kornelius, Tuhan telah mengingat doa dan semua sedekahmu. Kalau Tuhan nggak ingat Kornelius, ya Kornelius nggak akan selamat. Kornelius tidak selamat karena kesalehannya, kalau dia saleh karena Allah telah berurusan dengan dia terlebih dahulu. Saudara ingat Sakeus? Sakeus itu tidak akan turun dari pohon itu kalau Tuhan tidak melawat dia, tidak memanggil dia dan berkata, Sakeus tuh turun. Ini menegaskan bahwa keselamatan itu adalah pekerjaan Allah. Lalu setelah itu saudara, setelah 400 tahun perbudakan di Mesir, Allah berfirman kepada Musa, coba kita lihat Keluaran 3 ayat yang ke-16. Keluaran 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku. Perhatikan, telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Saudara, kalau Allah datang menampakkan diri kepada Musa dan mengatakan aku mengindahkan kamu, aku memperhatikan apa yang kamu alami, itu artinya Allah yang melawat, Allah yang berinisiatif, saudara. Sekali lagi saya mau tekankan, keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Kalau saat ini firman Tuhan diberitakan, saya mau katakan, Allah itu mengindahkan kita. Allah itu mengasihi kita. Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ini berkat yang sangat luar biasa. Makanya kenapa Petrus mengatakan kepada jemaat mula-mula pada waktu itu saat ada urusan-urusan tentang hal-hal yang sifatnya jasmani, dia berkata, aku tidak puas. Aku gak merasa puas kalau aku tidak bisa fokus pada pelayanan firman dan doa. Karena disitulah sebenarnya Allah melawat kita. Saudara, pernah satu kejadian bangsa Israel itu tidak menerima firman selama 400 tahun, saudara. Selama 400 tahun, saudara. Baru setelah nyanyian pujian Sakaria ini, luar biasa. Allah melawat mereka. Allah berfirman kepada mereka. Amin Bapak Ibu. Kita membaca di ayat 68 tadi. Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ini bukti inisiatif Allah. Ayat 69. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita. Di dalam keturunan Daud hambanya itu. Tanduk itu adalah lambang dari kekuatan. Tanduk banteng yaitu melambangkan kekuatan. Tanduk lembu itu senjatanya, saudara ya. Ini menunjukkan bahwa
keselamatan itu membutuhkan kuasa, membutuhkan kekuatan. Mengingat apa? Mengingat musuh kita yang sangat besar. Itulah kuasa-kuasa kegelapan, itulah maut, saudara. Karena itulah Allah yang menumbuhkan bagi bangsa Israel tanduk keselamatan. Kalau bukan Allah yang menumbuhkan tanduk keselamatan itu, manusia tetap binasa untuk selama-lamanya. Dan dia melakukan sesuai dengan apa? Nubuat-nubuat yang telah disampaikan oleh para nabi ratusan tahun sebelumnya, saudara ya. Dan kita membaca di ayat 72 dan 73. Dalam pujian Zakaria bahwa Allah itu melawat umatnya melalui pemanggilan Abraham. Amin Bapak Ibu. Melalui sumpah kepada Abraham. 2000 tahun sebelum Yesus dilahirkan, saudara, Allah secara berdaulat memilih Abraham, seorang penyembah berhala, seorang kafir kalau kita mau memakai bahasa itu. Seorang yang pagan, ya, seorang yang kalau orang Yunani menyebut barbar mungkin kalau bukan orang Yunani. Seorang pagan, seorang penyembah berhala yang tinggal di kota Ur-Kasdim. Yang namanya penyembah berhala nggak akan pernah kenal Yahweh, saudara ya. Kalau Allah yang nggak datang dan bersumpah kepadanya untuk menjadikan dia bangsa yang besar dan olehnya semua suku bangsa akan mendapat berkat, maka Abraham bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa kalau Tuhan tidak mengunjungi kita. Amin. Ini kasih karunia, saudara. Dan saya mengingat selama pelayanan Tuhan Yesus, dia mengatakan tentang Abraham. Coba baca Yohanes pasal 8 ayat 56. Yohanes pasal 8 ayat 56. Demikian firman Tuhan. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Karena janji kepada Abraham bahwa oleh keturunanmu, oleh engkau, oleh keturunanmu semua bangsa akan mendapatkan berkat. Oleh siapa semua bangsa mendapat berkat? Hanya di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya itu. Amin Bapak Ibu. Ini berkat yang luar biasa. Dan kita melihat dari pujian Zakaria yang menunjukkan bahwa keselamatan datang dari Tuhan karena apa? Karena Allah yang membangkitkan Yohanes Pembaptis seperti yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya, dalam kitab Maleakhi, bahwa akan ada utusan Allah dalam roh dan kuasa Elia untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias itu. Ini juga inisiatif Allah. Siapa yang datang kepada Zakaria dan mengatakan bahwa, "Hei Zakaria, doamu telah dijawab oleh Tuhan. Istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia akan penuh dengan Roh Kudus dari kandungan ibunya dan engkau akan menamakan dia Yohanes." Siapa yang berinisiatif kalau bukan Allah? Nah makanya saudara, bagaimana orang tidak bisa merubah pikirannya dan tetap terus berpikir bahwa keselamatan itu melibatkan kita. Bahwa ada peran kita dalam keselamatan. No, keselamatan sepenuhnya pekerjaan Allah. Tetapi pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani itu membutuhkan ketaatan kita. Amin. Jadi kita harus tahu ini, untuk selamat yang dibutuhkan apa? Anugerah. Pilihan Allah atas kita. Allah melawat kita. Sama juga dulu saya Kristen sejak lahir. Tapi sebelum Allah melawat saya secara pribadi, saya nggak akan bertobat dengan sungguh-sungguh. Ini yang terus saya berdoa, supaya anak-anak saya benar-benar dilawat oleh Tuhan. Banyak orang Kristen yang belum pernah berjumpa dengan Yesus. Bukan secara fisik, bukan. Tetapi menyadari keberdosaannya, menyadari kebutuhannya akan Juru Selamat, memahami firman, memahami kedatangan Yesus, dan menyambut Yesus dengan iman. Ini yang kita perlu gumulkan.
Jangankan anak-anak saya, mungkin pengerja-pengerja juga perlu dilawat oleh Tuhan. Ya. Sudah sekolah Alkitab, tapi nggak pernah mengalami pertobatan yang sejati. Bahkan mungkin yang sudah pendeta, yang sudah punya jabatan organisasi, semua kita perlu dilawat Tuhan. Amin. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menerima keselamatan itu? Gimana dengan keluarga kita? Apakah fokus doa kita itu? Supaya semua orang yang kita kasih, bahkan semua orang yang dikasihi Tuhan ini, benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Intinya, melalui kebenaran ini kita mau belajar bahwa Tuhan melakukan semuanya itu di luar inisiatif manusia, di luar usaha manusia, di luar jasa manusia, di luar kesanggupan manusia. Semuanya adalah pekerjaan Tuhan. Saya mengajar di kelas soteriologi. Saya yakin anak-anak saya masih ingat bahwa keselamatan adalah keseluruhan pekerjaan Allah untuk mengadakan rekonsiliasi bagi kita yang berdosa melalui Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Amin, saudara. Tuhan yang merencanakan keselamatan kita, Tuhan yang menubuatkannya, kan seperti itu. Dia yang melaksanakannya. Sekalipun Sakaria ragu-ragu, gimana aku bisa punya anak? Aku udah tua, istriku juga udah tua. Mimpi kali ya. Yang bener aja bos. Mungkin bahasanya begitu. Kata malaikat, oh kamu ini memang. Tapi lihat, Allah tidak dapat dibatasi oleh ketidakberdayaan manusia. Makanya kata firman Tuhan pada waktu malaikat datang kepada Maria, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagaimana Tuhan, saya masih perawan, saya belum pernah disentuh oleh laki-laki, bagaimana saya bisa mengandung? Saudara, mungkin saudara merasa dosa yang sangat besar, sudah tidak mampu. Kalau Allah mau menyelamatkan kita, Dia sanggup menyelamatkan kita. Kalau kita ada hari ini, karena Tuhan telah melakukan itu untuk saudara dan saya, jangan sia-siakan keselamatan yang sebesar itu. Jangan meremehkannya, saudara. Ibadah ini kan fokusnya keselamatan. Jangan fokus, wis gerejane gak enak rek, gak adem. Penerima tamune kurang ramah. Gak ono kopi ini setelah kebaktian. Apa saya perlu buat cafe shop di belakang? Tapi harganya lebih mahal dari kafe-kafe di luar ya. Waduh, aku ndak duwe konco sing akeh loh, saudara. Kita ini bukan konco lagi, kita ini anggota tubuh Kristus. Kita ini saudara seiman. Kita ini keluarga Allah. Kurang apa kok kita nggak puas dengan itu loh. Heran saya di hari ini. Apa yang kita pikirkan dengan keselamatan jiwa kita? Makanya apa yang saya sampaikan ini bertentangan dengan semua pikiran orang yang keliru. Anggapan bahwa kita selamat bisa dengan kekuatan kita sendiri, dengan usaha kita, dengan kemampuan kita. Ini juga menghancurkan, memporak-porandakan pemikiran orang bahwa saya layak diselamatkan. Gak ada seorang pun yang layak diselamatkan, termasuk Abraham yang dipanggil oleh Allah itu. Lebih jauh lagi termasuk Adam gak layak diselamatkan. Karena Tuhan sudah berfirman, jangan kamu makan buah itu sebab ketika kamu memakannya kamu pasti akan mati. Semuanya karena kasih karunia. Maka fokuslah kepada Yesus, bukan pada hal-hal yang lain. Jangan hatimu digeser dengan kepentingan sendiri, keinginan daging. Tapi mari kita menghargai kasih Allah yang telah menyelamatkan jiwa kita. Amin. Jadi pada saat-saat Natal seperti sekarang ini, mari kita memikirkan keselamatan jiwa kita. Memikirkan karya Yesus dan mengucap syukur sedalam-dalamnya.
merendahkan diri serendah-rendahnya dan berkata, terima kasih Tuhan, sebab Engkau telah melawat kami. Amin. Engkau telah menganugerahkan iman kepada kami, dan sembah sujudlah dengan sungguh-sungguh. Saudara, nanti kalau ibadah Natal fokusnya memuji Tuhan ya. Amin. Ya, saudara keberatan memuji Tuhan setengah jam, 45 menit, sejam, kebaktian 3 jam tidak apa-apa ya. Loh, untuk Tuhan 3 jam aja lo kok sayang sekali. Ini song leader cek suwe ini nih, gak mari-mari, gak ngerti aku hati makan pecel, setelah entek kok. Saudara, Musa ketika ada di hadirat Tuhan, 40 hari 40 malam, lupa pecel, lupa rawon, lupa segala-galanya. Praise the Lord, saudara. Kalau sudah di hadirat Tuhan itu, sudah lupa segala-galanya. Ingat pujian lama itu. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Ada yang ingat? Saudara, ingat waktu masih kasmaran, jatuh cinta saudara. Kalau ketemu pacar, lupa makan siang, lupa jajan, ngobrol terus. Dulu kata istri saya, Pak dulu masih pacaran kamu kok ceritanya banyak, sekarang kok akhirnya menengi. Sekarang sudah jam 7 dikit, wis masak apa? Dhisik ketemu isu-isu, yo gak mikir masakan itu saudara ya. Tapi kalau sudah mulai habis pembicaraan, sudah selesai semua, udah puas, baru cari makan yuk kan begitu. Amin. Haleluya. Mari kita syukuri karya Allah yang besar ini bagi kita. Ya kadang seringkali kita hitung-hitungan, tapi kalau kita sungguh-sungguh ada di hadirat Tuhan, saudara, kadang orang berkata, aku lek doa 2 menit ae wis kesuwen. Tapi kalau orang di hadirat Tuhan berlutut berjam-jam itu tidak terasa. Amin saudara. Amin. Let's we praise God, worship Him because His salvation. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Dia karena keselamatannya yang besar bagi kita. Hal yang kedua saudara, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Seperti dalam khotbah Petrus, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam Yesus. Coba kita kembali melihat di pujian Sakaria ini. Sekalipun tidak pernah disebutkan nama Yesus di pujiannya, saudara. Tetapi jelas bahwa nubuatan Sakaria ini berbicara tentang Yesus. Yesus digambarkan dengan begitu jelas dalam pujian-pujian ini. Coba kita lihat ayat 69 tadi. Bahwa keselamatan kita itu hanya ada di dalam Yesus, hanya dapat dilakukan di dalam Yesus. Ayat 69, coba kita lihat. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Makanya benar kata Yohanes Pembaptis, bukan aku. Aku hanya pembuka jalan bagi Kristus. Bahwa dialah yang menjadi juru selamat itu, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia yang berseru, dialah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh isi dunia. Saudara, Yohanes Pembaptis itu keturunan imam. Sakaria keturunan imam Harun. Ya, kemudian Elizabeth juga keturunan imam, Lewi tentunya. Tetapi Yesus itu keturunan Daud. Jadi yang dimaksud dalam nyanyian ini bukan berbicara tentang Yohanes Pembaptis, tetapi berbicara tentang keturunan Daud, hambanya itu. Siapa? Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Yesuslah penggenapan janji Allah kepada Abraham. Amin. Abraham sekarang ini bersukacita melihat aku dan dia bersukacita. Dan bahwa juru selamat itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Yohanes adalah
seorang yang berjalan dalam roh dan kuasa Elia untuk mendahului Tuhan, untuk membuka jalan supaya orang siap menerima Yesus. Ini berbicara mengenai preparation, mengenai persiapan. Saudara, orang itu butuh jalan untuk bisa datang kepada Yesus. Jalan apa? Allah membuka pikirannya melalui firman. Allah menyentuh hatinya. Allah mengaruniakan iman. Inilah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Bahkan Yohanes Pembaptis mengakui kealahan Yesus. Juga Zakaria menyebut dalam ayat yang ke-78, Yesus adalah surya pagi dari tempat yang maha tinggi. Ini adalah gambaran perjanjian lama tentang juru selamat seperti di Maleakhi 4 ayat yang kedua yang mengatakan ada surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Ini bicara tentang Yesus. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 8, akulah terang dunia. Coba kita lihat ayat itu, Yohanes 8 ayat yang ke-12. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Dialah juru selamat itu Yesus. Kata malaikat kepada Yusuf dalam mimpinya, engkau akan menamakan dia Yesus, Yehosua. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Jadi Natal bukan berarti bahwa Allah mau membuat kita senang-senang dengan baju baru, senang-senang dengan mobil baru, senang-senang dengan semua yang asik-asik, senang-senang dengan liburan kita. Tetapi dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Amin. Tapi sekali lagi, nggak salah kita senang-senang mensyukuri. Benar, nggak salah, tapi jangan gagal fokus. Amin. Amin. Ya, sibuk mendandani anak tetapi lupa membangun jiwanya dengan pengajaran firman. Membawa mereka berdoa bersama-sama, beribadah, merayakan Natal bersama-sama. Bapak Ibu jangan lupa tanggal 24-25 bawa semua keluarga untuk datang. Karena kita menyadari kebutuhan kita akan keselamatan jiwa kita. Amin. Jangan biarkan ada yang tertinggal, saudara. Kucing aja yang tinggal di rumah. Atau papi kita yang tinggal di rumah. Itu anak anjing yang kesayangan itu. Biarkan, kunci rapat-rapat. Kita bawa semua keluarga kita menyambut keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab dia melawat kita dan memberikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Dialah yang dapat membawa kita kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Yang ketiga, saudara. Keselamatan itu bicara tentang apa? Tentang pengampunan dosa kita oleh karena anugerah. Pengampunan dosa kita oleh karena kemurahan Tuhan. Coba kita lihat ayat 71. Pada awalnya memang Zakaria berbicara tentang ini keselamatan secara politis ya. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, ini adalah penjajahan yang dihadapi pada waktu itu, dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Tetapi lihat saudara, di dalam ayat yang berikutnya, yang paling penting ayat 77, ternyata keselamatan itu bicara soal pengampunan dosa. Ayat 77, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Amin. Jadi keselamatan jiwa kita itu menyangkut soal pengampunan dosa-dosa kita oleh rahmat, sekali lagi. Oleh belas kasihan Tuhan. Makanya dulu sudah saya khotbahkan di seri Injil Lukas, bahwa orang benar itu justru, atau orang yang merasa memandang dirinya benar, itu justru sukar diselamatkan, saudara. Orang harus menyadari keberdosaannya. Ini Natal.
Dia datang supaya orang yang berdosa, yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sesuatu yang sangat penting. Jadi Natal itu bicara tentang pengampunan dosa-dosa kita oleh karena anugerah Allah. Tidak ada seorang pun yang boleh bermegah diri atas keselamatan jiwa kita. Ingat 2 orang yang berdoa di bait suci itu. Yang satu dia berkata, Tuhan aku gak seperti orang ini. Aku loh orang baik. Dia memandang dirinya baik. Aku loh orang benar. Dia memandang dirinya benar. Aku gak seperti orang itu. Lek nang gereja ngrumpi kadang arisan. Aku loh gak seperti orang itu. Nang gereja lek mek Natalan tok ae. Aku rajin bayar perpuluhan. Justru orang ini kelihatan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk selamat. Tapi berbeda dengan orang yang merasa berdosa. Seberapa besar yang sudah dilakukannya untuk Tuhan, dia hanya berkata, kasihanilah aku orang berdosa ini. Amin Bapak Ibu. Saya mau mengatakan semua perbaikan kita kalau tidak dilakukan di dalam Yesus itu tidak ada artinya. Kita nggak bisa membayar Tuhan dengan kebaikan kita. Mungkin dengan puasa kita, mungkin dengan perpuluhan kita. Kita harus melakukan itu di dalam lingkup keselamatan Tuhan. Amin. Makanya kata Paulus, di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau kita berjerih payah di luar Tuhan, karena kita mengandalkan jerih payah kita untuk dikenan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Kalau saya melakukan pelayanan ini di luar keselamatan saya, maka mungkin saya sudah seperti Matius pasal 7. Tuhan aku udah bernubuat, aku udah berkhotbah, ratusan bahkan mungkin mencapai 1.000 lebih kan begitu. Udah enggak tahu lagi berapa banyak khotbah. Tapi kalau saya lakukan di luar keselamatan, maka semuanya sia-sia. Amin. Permainan musik kita, pelayanan kita, apapun itu. Jika dilakukan di luar Tuhan, saudara, itu akan sia-sia. Jadi itulah Natal. Pengampunan dosa berdasarkan kasih karunia Allah. Yohanes Pembaptis mengkhotbahkan apa? Baptisan pertobatan dan pengampunan dosa. Yesus memberitakan kerajaan Allah. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh isi dunia ini. Orang yang masih tinggal dalam kegelapan, dalam naungan maut, sekalipun sudah ada di dalam gereja tetapi tidak memiliki Yesus secara pribadi, sesungguhnya dia masih hidup dalam kegelapan. Belum mengalami pengampunan dosa. Kita membaca di dalam ayat yang ke berapa itu ya? 79. Sinar atau surya pagi itu menerangi mereka yang diam dalam kegelapan, dalam naungan maut. Makanya kata Yohanes, barang siapa mengaku percaya tetapi masih tetap tinggal di dalam dosa, dia masih ada di dalam naungan maut, naungan kegelapan, bayang-bayang kematian. Orang-orang yang seperti ini membutuhkan yang namanya pengampunan dosa hanya oleh anugerah Allah. Kita perlu benar-benar mengetahui apakah kita benar-benar sudah menyambut anugerah itu. Benar-benar mengalami pengampunan dosa itu. Saudara, orang-orang yang diampuni dosanya, dia merasakan kemerdekaan yang luar biasa. Ini adalah berkat yang harus kita pahami dengan sungguh-sungguh. Bangsa Israel itu memang umat pilihan Allah. Tetapi masing-masing pribadi orang Israel itu harus berurusan dengan Allah untuk masalah dosa-dosanya. Sebagai gereja Tuhan, keselamatan kita juga urusan pribadi kita dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya enggak bisa nunut pada jemaat tidak bisa nunut sama saya. Istri saya enggak bisa nunut sama saya untuk keselamatan. Anak-anak saya tidak bisa nunut saya, Saudara. Ya. Tapi nanti saya bisa nunut saudara makan pecel setelah kebaktian. Tapi saya nggak bisa nuntut saudara naik ke surga, nggak bisa. Setiap kita harus mengalami pengampunan dosa. Pertanyaannya, apakah masih ada dalam bayang-bayang maut?
Mungkin bukan kita, tapi orang-orang dekat kita. Jangan santai-santai, saudara. Kasihan hidup ini tidak pasti. Kalau tiba-tiba kita meninggalkan dunia ini tetapi masih ada dalam bayang-bayang maut. Aduh. Menakutkan. Amin. Sekali lagi, keselamatan adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Hanya melalui satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya melalui Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Surya yang terbit itu, saudara. Dan keselamatan itu menyangkut pengampunan dosa. Dan tidak hanya itu, saudara. Keselamatan itu menuntun kita kepada kehidupan yang kudus dan melayani Tuhan. Amin. Ini hal yang sangat penting. Coba saya baca lagi ayat 74 dan 75 dalam pujian Sakaria seperti ini. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Ini berbicara mengenai tujuan Allah dalam menyelamatkan kita. Kita tidak diselamatkan hanya untuk diri kita sendiri, untuk kesenangan kita sendiri, untuk kenyamanan kita sendiri. Kita diselamatkan untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Ibadah tanpa rasa takut. Sekalipun mungkin ada ancaman, mungkin ada tantangan, mungkin ada hambatan, kita tidak takut mengingat kasih Tuhan yang besar kepada kita. Saudara, kalau udah cinta itu nggak ada rasa takut. Saya enggak apa-apa ya, kowe yang saya cerita dikit. Waktu masih pacaran, Jember Surabaya itu dianggap Jember Kebonsari. Surabaya, bas, sat, saudara ya. Udah kangen Surabaya, katanya bisa hanya 2,5 jam karena cinta. Saya dulu juga gitu. Dilarang pacaran namanya seneng, saudara ya, melawan semua aturan. Kalau cinta Tuhan itu pasti beribadah kepada Tuhan. Seperti orang Majus, berjalan bermil-mil, berkilo-kilo, seperti kasih sayang ibu kepada anak-anaknya, tidak takut berjalan jauh. Kata Iwan Fals, ribuan kilo, jalan yang kau tempuh. Bayangin, untuk apa? Untuk anak-anaknya. Saudara, untuk Tuhan, kita enggak berjalan ribuan kilo. 2,5 kilo, 3 kilo, paling jauh 30 kilo, itu pun naik Grab. Tidak jalan kaki yang bisa membuat sepatu kita rusak dan kaki kita bengkak-bengkak, tidak sama sekali. Saudara, mari kita setia beribadah kepada Tuhan. Saya tadi ngobrol sama Pak Edi di depan, iya ya, biasanya Desember ini hujan, tapi jarang-jarang lihat Pak Edi, ya kadang hujan di lokal dan sebagainya. Tapi maksud saya kalau pas Natalan hujan jangan sampai nggak sampai datang ke gereja, saudara. Panitia udah berdoa sama Tuhan, tolong Natal tidak hujan. Tapi kalau cinta itu air yang banyak itu tidak bisa memadamkan cinta. Amin. Itu kata firman Tuhan. Lihat. Keselamatan sekali lagi bukan tentang kita, bukan tentang kesenangan pribadi kita. Keselamatan tentang Tuhan dan tentang melayani Dia yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Dia menyembuhkan kita supaya kita giat untuk Tuhan. Kita melayani Tuhan. Jadi keselamatan seharusnya menghasilkan kehidupan yang kudus, menghasilkan kehidupan yang beribadah dalam kekudusan dan kebenaran. Dan itu dilakukan seumur hidup kita. Bukan kalau kita lagi mood, kalau kita lagi senang, kalau kita lagi ada waktu, kalau saya lagi mau. Tidak, saudara. Anak-anak muda dibiayai sekolah bukan nanti aku kuliah kalau lagi mood, kalau aku lagi pengen. Oh enggak. Kita disamakan bukan kalau lagi mood aku beribadah,
Tapi dia akan seumur hidup kita, bahkan seluruh hidup kita adalah ibadah kepada Tuhan, pelayanan kepada Tuhan. Mari kita mengingat ini dengan sungguh-sungguh bahwa Natal adalah Allah mengutus Yesus Kristus untuk keselamatan jiwa kita. Amin. Saya berharap Roh Kudus menyentuh hati kita supaya fokus kita di bulan ini, di perayaan Natal kita adalah melihat sejauh mana kita benar-benar menerima keselamatan itu. Amin. Menjadi yakin bahwa kita telah dilahirkan kembali, itu menjadi sangat penting. Jangan sampai kita kecewa ya saudara ya. Seperti Matius 7. Tuhan, bukankah aku telah bernubuat demi namamu? Aku telah begini, telah begitu. Tetapi apa kata Tuhan? Aku tidak kenal kamu. Nyalah kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kita perlu memastikan bahwa kita telah menghancurkan kesombongan kita, keangkuhan kita, menyadari keberdosaan kita, menyadari kebutuhan kita akan juru selamat, dan kita datang kepada Yesus untuk menerima anugerah itu, dan dengan sungguh-sungguh kita beribadah kepadanya dalam kekudusan, dalam kebenaran seumur hidup kita. Sama-sama kita berdiri.